Selamat datang di Growth Space, tempat kita bisa belajar, tumbuh, dan berkembang bareng. Bersama gue, Jonathan N. Halo teman-teman semua, suaraku kedengeran jelas nggak, Nu? Halo. Jelas nggak? Suaraku jelas nggak? Yes. Suaramu jelas sekarang. Oh, jelas ya? Suaraku jelas? Aman. Oke, selamat malam Oke. semua teman-teman. Kembali lagi di Growth Space Radio di Clubhouse. Seperti biasa, tiap Selasa, Kamis. Selasa, Kamis, sama Sabtu. Kamis. Ya keingetnya kayak puasa ya, Senin, Kamis. Tiap Selasa, Kamis jam 8 malam kita ngobrol-ngobrol. Kalau Sabtu jam 3 sore ya, Nu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang cerita gaji pertama. Nah, nih teman-teman yang pasti cerita gaji pertama tuh lucu-lucu ya. Yoi. Ya kan? Mungkin nanti kita sharing juga ya Betul. dari kamu juga, Kes, gimana untuk karir Ya, boleh. path-nya gimana, terus sekarang ini kan ikut ini Ajinda ya. Nah, itu pasti seru nih perjalanan cerita karirnya. Oke, mungkin buat teman-teman juga yang kebetulan lagi pengen ngobrol-ngobrol atau sharing-sharing tentang mungkin kalian baru aja keterima kerja atau mungkin udah berapa tahun. Nah, kira-kira masih ingat nggak sih kisah-kisah menarik soal gaji pertama kalian itu biasanya dipakai buat apa? Soalnya kan gini guys, biasanya feeling kita tuh kalau habis sekolah lama nih ya, sekolah 4 tahun nih misal, terus dapat gajian yang pertama, nah berasa kayak kaya gitu loh, jadi orang super kaya sedunia. Wah, anjir, gajian nih tanggal 25 gitu kan, dapat berjuta-juta gitu. Sepertinya tidak semua. Iya, mungkin kan ada juga yang seperti itu. Gua Kan kita soalnya nggak enggak ya. menutup kemungkinan. Oh iya ya, kan lo kan udah kaya dari sononya. Enggak. Enggak. Ntar lah cara cerita. Oke. Udah mungkin dari teman saya dulu nih ya. Oke, halo, selamat malam Mas Yongki. Iya, selamat malam Bang Ibnu. Lama nggak ketemu nih. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oh ya, ini salam kenal juga Mbak Kezia ya. Halo, salam kenal. Ya, Yongki. Oke, Mas Yongki, ini mungkin bisa perkenalan dulu kali ya. Kita kan baru pertama kali ngobrol lewat Growth Space ini, lewat Clubhouse-nya Growth Space ini. Kira-kira Mas Yongki ini berkarir di bidang apa? Terus kemudian first job-nya apa? Terus lulusan apa? Mungkin siapa tahu bisa jadi inspirasi lah buat teman-teman. Apakah kerjaannya relate dengan jurusannya kayak gitu? Oke, mungkin bisa sharing sekarang sih Mas Yongki. Oke, terima kasih Bang untuk waktunya. Perkenalkan, saya Yongki. Dulu sempat ini ya. Saya dulu kuliah di salah satu institut teknologi di Surabaya. Kebetulan ngambilnya S1 Teknik Sipil. Lalu lulus, alhamdulillah dapat kerjaan yang bidangnya masih sama, yaitu di bidang konstruksi. Cuman ini bener banget sih waktu di pembukaan, berasa kaya emang gaji pertama. Cocok banget karena tahu sendiri kuliah kan ya masih dapat uang dari orang tua, masih ngirit, masih macem-macem. Ketika dapat kerja pertama ya berasa kaya sih emang. Lalu berikutnya saya di bidang konstruksi, salah satu di BUMN karya di Indonesia. Waktu itu saya ini cerita dikit ya, itu keterima di semester 7 sih, ada kayak semacam program ikatan dinas gitu. Terus setelah 4 tahun mungkin ini ya, Mantap. karena ada suatu hal akhirnya memutuskan untuk berganti pekerjaan. Sekarang jadi ini ASN di Surabaya. Seperti itu kira-kira Mas Ibnu. Oke, menarik ya. Maksudnya dari awal milih teknik sipil, terus kemudian istilahnya karirnya masih satu linear gitu, Mas Yongki ya. Oh iya, kalau boleh tahu kira-kira gaji pertamanya itu masih inget gak dipakai buat apa? Oh iya, gaji pertama sih ini ya waktu dapat pekerjaan pertama ya. Kalau nggak salah seingat saya sih ini ya buat pertama sih memang buat ini ya buat hidup. Dihitung dulu kira-kira waktu itu sih masih di Jakarta kalau nggak salah. Masa-masa OJT gitu kan 6 bulan di Jakarta.
Yang pertama sih dihitung dulu sih buat hidup kira-kira sebulan sambil bayar kos masih cukup atau enggak. Lalu sisanya sih emang ini ya berniat karena saat itu habis lulus kerja berniat ngasih ke orang tua sih yang pertama itu sih. Jadi nggak buat macem-macem karena lumayan ngepres juga ya saat itu karena ya awal-awal masuk kerja maklum lah belum bisa ngapa-ngapain paling nggak masih bisa buat kehidupan sehari-hari sambil ya ngasih ke orang tua sih gitu aja. Oh, oke. Berarti nggak sempet ini ya, foya-foya langsung ya. Sebenarnya ini sih bukan foya-foyanya bukan di gaji bulan pertama sih tapi mungkin di setahun kerja pertama. Lebih ke di setahun kerja pertama penghasilannya sih wah karena banyak pengennya ya jadi ya gitulah. Oke, wajar sih, wajar. Kayak boros berkedok self reward ya. Ya kurang lebih gitu waktu kuliah pengen inilah pengen itulah memang bisanya Iya. pas ini sih pas memang setahun pertama sih emang kayak gitu sih masih belum Oke. ngerti nabung belum ngerti ilmu Investasi lah. finansial lah gitu-gitu Iya, masih iya, belum bener-bener. ngerti. Oke. Kalau sekarang gimana nih? Kalau karir yang sekarang berarti ikut ini ya, PNIs ya di Surabaya kayak gitu. Kalau misalnya boleh tahu mungkin eh, proses untuk bergantinya dan kenapa memutuskan untuk oke lah dari pekerjaan misalnya katakanlah pekerjaan impian ya dulu terus memutuskan untuk pindah itu gimana tuh ceritanya? Oh ini mulai agak berat ya. Jadi gini sih, awalnya memang sudah berkarir di salah satu BUMN karya itu kurang lebih 4 tahun. Lalu karena sering jarang pulang dan sudah punya istri, akhirnya mencoba untuk berganti prioritas lah lebih tepatnya. Karena setelah 4 tahun dirasa kalau LDR tidak berjalan dengan baik, jadi harus cari tempat yang paling enggak satu domisili dengan istri saat itu. Lebih ke itu sih. Dan waktu dipindah menjadi kaum umbi ya, nama kerennya kan kaum umbi itu di Twitternya PNIS itu. Kalau nggak salah, alhamdulillahnya masih ini sih bidangnya masih ada. Jadi karena ini ya gabungnya di salah satu dinas di inspektorat, jadi mengawasi pekerjaan fisik, kadang mengawasi di luar pekerjaan fisik. Jadi masih masih ada linearnya meskipun nggak sebagian besar ya. Jadi cuma 50-50 lah, kadang linear, kadang juga harus mempelajari bidang lain seperti itu sih. Oke. Jadi emang salah satu keputusannya mendekat mencoba untuk lebih dekat lah ya dari keluarga. Lah, Iya hilang benar. guys ya. Oke, terima kasih Mas Yongki. Untuk sementara mungkin aku ke Mbak Noksi dulu nih. Halo, selamat malam Mbak Noksi. Halo, dengar nggak? Dengar jelas. Oke. Halo, kenalin semuanya, aku Noksi. Kebetulan aku tinggalnya di Malang. Kemarin sempat kerja, nggak sempat sih sampai sekarang. Kerja di Jakarta, tapi sekarang WFH di Malang lagi, gitu. Sama dong. Oh ya, oke. Langsung aja ya, cerita apa ini? Oh ya, gaji pertama. Gaji pertama. Gaji pertama aku start kerja tuh mulai semester 3 dulu. Semester 3 kuliah aku udah kerja karena apa ya? Karena tuntutan sih karena aku yatim ya kan dari aku SD terus kemudian kayak SMP SMA itu kebanyakan kan dapat apa ya dari beasiswa gitu kan dan I have to looking for my pocket money jadi dulu akhirnya tuh kerja itu pertama kali kayak jaga kafe gitulah semacam di Malang itu sekitar dulu berapa ya sekitar 700 apa 900 per bulan ribu per bulan gitu tahun itu terus kemudian apa namanya dari sana kayak kutu loncat sih kayak di bidang-bidang informal tuh banyak kayak jadi sales promotion girl mulai dari yang event sampai reguler dan itu pun aku tetap kuliah tapi di tengah-tengah itu aku sempet akhirnya nggak kerja aku banting setir jadi event organizer terus kemudian masih tetap kuliah sampai akhirnya kuliahnya
tertunda sampai semester terakhir alias 7 tahun, semester 14. Dan aku lulus di tahun 2016, baru aku ngerasa settle itu di abis lulus tuh aku sempat kerja itu jadi apa ya dulu ya, event team leader, kemudian dengan project base gitu hampir 6-8 bulan baru akhirnya dapat kerjaan di Jakarta di tahun 2018 sampai sekarang kayak gitu sih. Oke, berarti emang udah dari zaman kuliah ya, istilahnya part time gitu kan? Kayak kalau misalnya di Malang. Full time. Full time di kafenya itu. Full time, jadi aku kuliah sampai misalnya sampai siang sampai sore gitu kan. Aku shift malam. Di mana kalau boleh tahu? Waduh, tempatnya udah nggak ada. Waduh. Oke. Udah nggak ada. Oh, oke. Kirain sekampus gitu kan. Oh, enggak. Udah lama banget. Kayaknya udah nggak ada sih aku kayaknya ke terakhir muter-muter. Oke. Oke, terus habis itu langsung pindah istilahnya sesuai ini ya, sesuai passion gitu ya kayak nggak ada passion sih sebenarnya. Jadi jurusanku tuh komunikasi bisnis. Kalau sekarang itu manajemen komunikasi atau kalau nggak salah namanya. Kalau angkatanku sih namanya komunikasi bisnis. Harusnya sih lebih ke advertising atau agency lah gitu kan. Nah, berhubung I don't have any semacam nggak ada pandangan gitu. I have to go to, misalkan kalau di Malang kan belum ada gitu kan hal-hal yang agency things kan masih baru-baru ini gitu. Benar. Betul. Nah, itu adanya dulu aku cuma taunya ya adanya cuma di Jakarta, and I don't have any idea to work in Jakarta gitu loh at that time. So that's why aku masih ngerasa ya udahlah paling Malang Surabaya udah cukup gitu. I mean like I have family here and ya Jakarta is not my list lah gitu loh. Terus kemudian tapi ternyata di tengah-tengah itu ternyata kayak kakakku di kerjaannya pindah ke Surabaya, terus mamaku juga sempat tinggal juga akhirnya di Jakarta juga, di Jakarta semua gitu kan. Akhirnya kemarin dapat kerjaan di Jakarta pun akhirnya kayak itu berapa kali aku interview di tempat yang berbeda kayak 2-3 kali, akhirnya yang terakhir itu adalah dapat rekomendasi dari teman aku kuliah gitu, beda fakultas, kemudian kayak lo mau ini nggak coba di sini bla gituin, kayak ya udah aku coba, terus ya udah akhirnya kayak ambil aja dan keterima gitu sampai sekarang. Oke, berarti istilahnya ada bukan jam start sih, kayak lonjakan karir ya, bisa dibilang lonjakan karir. Iya. Dengan istilahnya perbedaan salary yang berkali-kali lipat kan, yang aku bisa ini kan. Kalau bisa boleh bilang sih, ya ini ugly truth ya, ini bukan contoh sukses seperti yang lain. Gak apa-apa, kita sharing gitu, lebih banyak yang relate. Nah itu lebih bagus gitu. Nanti kita angkat cerita kesedihan kan di klub, harus di 2 digit gitu kan, harus 30 juta gitu. Ya kalau itu kan ya mungkin aku harus left dulu mungkin kali ya. Ini contoh ini aja. Mungkin kalau dibilang gaji sebenarnya nggak terlalu berbeda gitu kan. Tapi aku cuma punya tenggat waktu gitu. Terakhir aku di Malang pun itu gajiku udah kayak UMR Surabaya gitu loh. Terus itu walaupun project base, aku udah ditawarin untuk kerja sebagai kalau regular tuh kayak kontrak lah gitu, kontrak di FMCG gitu, ya FMCG, salah satu FMCG, terus tapi di distributornya, tapi kan kayak di sales itu kan duitnya gede tuh lumayan gitu, daripada UMR di Malang itu kayak atasnya lagi lah, soalnya masih belum ada insentif, ada uang transport dan segala macamnya gitu kan. Dan pas aku keterima di Jakarta itu pun gajinya sebenarnya gapnya nggak terlalu gede gitu loh, dia masih UMR Jakarta tapi ya ada lebihnya dikit gitu. Bedanya kalau misalkan aku tetap di sales, aku tetap akan di lapangan, tetap akan berhubungan dengan outlet, dengan SPG, I have to perform with my boss, with my ya semuanya lah kayak gitu kan, banyak lah gitu, istilahnya kayak difficulties-nya tuh bakalan banyak gitu. Sedangkan kalau di Jakarta aku masih
berhasil di kantor dan aku masih bisa ngapain gitu kan, dan masih walaupun Senin sampai Jumat 9 to 6 gitu kan, aku ngikutin jam luar juga soalnya. Ya udah, tapi kan kayak Sabtu Minggu aku punya waktu luang, aku bisa bisa istirahat, aku bisa mungkin ngembangin hobi yang lain, misalkan kayak kemarin aku akhirnya di Jakarta pun akhirnya aku bikin podcast gitu kan, atau sekarang aku coba-coba bikin istilahnya kayak vlog lah apalah gitu, ataupun aku bikin ngajarin orang-orang ngapain gitu. Ya udah, paling aku akhirnya manfaatin itu, mungkin dari segi value dari money-nya mungkin nggak banyak, tapi aku punya waktu luang, I have stable of my mind, kayak yaudahlah aku punya inner peace sendiri gitu, dibandingin aku rush banget nih harus punya gaji 2 digit atau gimana, tapi aku ujungnya stres dan aku istilahnya kayak mental kurang kurang oke nih gitu kan, akhirnya hubungan harmonis keluarga juga terganggu juga, ya what for gitu. Apalagi didukung kayak aku nggak ada tuntutan untuk kayak nikah cepet dan segala macam gitu kan. Even I'm already 30 but I don't give a fuck with what people say lah gitu loh. Ya udahlah, kayak I just go with it with my istilah kayak aku jalanin dulu lah. If I find something that interesting that I can do it, ya mungkin aku akan move dari sini mungkin gitu. Ataupun aku bisa spare waktu dari yang weekday aku as a employee, yang weekend mungkin aku as a ya hobi-hobi yang lain lah kayak gitu. Oke, oke, oke. Manosi, jadi kayak memperhitungkan banget ya kayak dari Of karir yang course. sebelumnya terus sama posisinya kayak gitu. Oke, Of berarti istilahnya course. udah aware banget gitu kan dari Iya. mulai benefit dan juga Mm-mm. kondisi yang saat ini kayak gitu. Betul Oke betul. sih. Kayak Mantap, mantap. kayak Hmm. nggak semua, mungkin ada privilege yang mungkin kalau dari segi uang mungkin nggak ada, tapi ada yang tergantikan, mungkin waktu kan nggak bisa dibeli cuy, kayak ya udah gitu. Currency paling mahal lah ya itu. Iyo 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 gitu. Oke, thank you Mbak Noksi Hmm, atas sharingnya. Oke, kita sama-sama langsung Kak move. Ibnu. Yuk, kita move ke Mas Radityo. Halo Mas Radityo, silakan. Halo, halo. Suaraku ada kan? Aman-aman. Oke. Sebelumnya perkenalkan, aku Radityo, biasa dipanggil Dito. Eh, Kerjaan sekarang desainer grafis di salah satu agensi di Jakarta. Kalau share cerita gaji pertama mungkin dulu pas ini kali ya, pas magang kali, pas kuliah. Jadi dulu aku sempat kuliah di Malang, cuma satu dan lain hal aku harus pindah. Aku pindah ke Jakarta dan mulai kuliah lagi di situ, kuliah desain. Nah di situ tuh aku magang di salah satu kantor di daerah Gading Serpong. Di situ dapet tuh gaji pertama. Gaji pertama itu aku pakai buat nongkrong sama teman-teman, sama buat beli kaos. Nah akhirnya ujung-ujungnya menyesal tuh, kayak aduh boros banget nih gitu kan. Terus udah akhirnya mulai ditabung sampai akhirnya sekarang udah kerja, jadi kayak udah mulai kayak lebih berhemat lah gitu. Lebih berhemat, terus apa ya, ya sekarang udah bisa ngasih ke orang tua, jadi kayak sebagian kasih ke orang tua, sebagian ditabung gitu, seperti itu. Oke, oke. Terus gimana Mas? Untuk ini ya, kan berarti kan dari dulu yang kuliah di Malang, terus yang Ya. sekarang berkarir sebagai desainer grafis itu emang udah keinginannya, terus apakah udah benar-benar sesuai ekspektasi atau gimana tuh? Sebenarnya sesuai sih, bilang sesuai ekspektasi sesuai, karena jadi itu pekerjaan ya karena emang dari dulu kan suka gambar kan, suka ngutak-atik apa ya, suka nyari ngulik-ngulik desain lah, ngulik-ngulik desain kurang lebih kayak gitu. Nah jadi di pekerjaan sekarang tuh jadi kayak lebih apa ya,
nggak gitu beban gitu, nggak begitu pusing karena emang suka. Cuman yang mungkin ini sih karena yang desainer grafis kan pasti ada aja tuh kalau dari klien kan jam-jam ajaib lah kerjainnya. Nah itu tuh yang nggak bisa dipungkiri. Jadi kadang-kadang emang masih jam 12 malam itu kadang masih ngedesain, jam 2 pagi itu masih ngedesain. Itu sih paling suka dukanya kalau misalnya kerjaan desain gitu. Oke, ya jadi kayak standarnya ini ya ahensi itu ahensi ya Mas ya. Iya betul. Oke. Itu dulu kali Mas Dito. Apa ada yang mau disampaikan lagi mungkin buat teman-teman? Udah sih sebenarnya cukup. Oke. Mungkin kalau misalnya buat teman-teman pengen desain abstrak, mungkin bisa promosi juga ya Mas Dito. Benar-benar boleh kalau mungkin ada kebutuhan desain atau ilustrasi bisa ke aku mungkin. Ini ya 2M ya bayarannya. Makasih Mas. Makasih Mas. Makasih Mas. Iya Mas, 3M. Oh 3M apa tuh? Mantap, makasih Mas. Mantap, makasih Mas. Oke. Revisi unlimited gitu ya. Oke. Thank you Mas Dito atas sharing-sharingnya. Jadi dulu sebenarnya Mas Dito ini temanku kuliah ya. Dulu dia kuliah di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, tapi dia passionnya di desain gitu. Ya. Iya. Emang rada aneh sih orangnya. Oke, move on ke Mas Muhammad Rizky. Halo, selamat malam Mas Muhammad Rizky. Halo, selamat malam Mas Ibnu. Halo, gimana kabarnya malam ini Mas? Sehat, tapi tadi habis kehujanan. Surabaya, Mojokerto hujan deras. Alhamdulillah. Ya ini di Batu banjir Mas, banjir bandang sumpah. Wah, makanya itu parah kalau Batu banjir bandang. Gimana nih Surabaya Mojokerto? Ngeri. Oke. Iya makanya. Gimana Mas cerita gaji pertama nih? Kayak karirnya di mana waktu pertama kali lulus? Mungkin bisa di-sharing-sharingkan sama teman-teman. Mau pertama kali lulus apa perjalanan sebelum lulus? Boleh pertama kali lulus karena kayaknya menarik sih. Oke, pertama kali lulus aku masih belum cari kerja aku kan lulus di bulan Agustus. Bulan Agustus sudah selesai sidang, sudah selesai semua pas 4 tahun lah. Ya, aku kuliah di Malang, universitasnya Politeknik sih, Politeknik Negeri Malang. Nah, itu bulan Agustus dan itu masih ngerjakan proyek, aku ngerjakan proyek kampus dan itu sehari bayarannya 15.000. Seperti itu. Sehari 15.000 until I work at February 2000 berapa tuh? 2017 ya. Seperti itu. 2016 mohon maaf. Ya, 2016. Februari 2016 17 ya. Seperti itulah. Februari awal, Februari baru di sama ibuku. Kamu nggak mau kerja yang lebih layak? Maksudnya soalnya terlanjur cinta dengan pekerjaan itu dalam arti meskipun 15.000 tapi lot of-nya itu banyak, nggak hanya sehari itu 15.000 tapi kadang bisa sampai 50.000 sampai 200.000 tergantung permintaan karena kan sebelum ada Gojek dulu di Malang aku bikin teater Malang seperti itu teman-teman. Oke, berarti bisa dibal. Kalau di Instagramnya tahu bisa di follow waktu itu ya. Teater Malang itu hits dari 2015 sampai 2016 akhir. Itu sih. Terus aku move ke Surabaya sebagai admin. Admin sales. Sebelum di situ ya, admin sales itu gajiannya ya hanya 3,2 di Surabaya UMR. Nah, tahu sendiri kan kalau pekerjaan admin, apalagi passionku bukan di admin, karena passionku Mas Ibnu tahu sendiri seperti apa. Iya, itu data kantor dirusak semua Mas, data kantor karena passionnya nggak di admin. Bukan dirusak. Oh enggak ya? Oh, bukan dirusak. Okay. Kan sama-sama marketing and sales-nya tahu seluruhnya ya. Kecium juga lah. Jadi terlalu jujur aku maksudnya. Oke. Dataku kurang ajar ya, berarti ya. Mas Rizky kurang ajar berarti di sini. Oh, bukan ya? Oh enggak, sorry. Bukan kurang ajar.
Emang terlalu manajernya jujur ya. manajernya nggak koordinasi dulu sama saya. Seperti itu. Jadi waktu itu I see. laporan sama dengan Pak perpajakan atau keuangan itu saya malah disalahkan oleh manajer marketingnya, tapi kalau saya sama dengan manajer marketingnya tapi berbeda dengan manajer keuangan sama perpajakan, aku disalahkan lah. Kan ini kan dua pendapat yang berbeda yang tidak bisa dijadikan satu karena ya itu tadi marketing and sales ini mainnya kok agak seperti ini lah. Tuh. Nah, di situ aku hanya bertahan sampai bulan Juli. I get out from here and nganggur sampai September. September ya tahu sendirilah aku di mana kan, itu aku di PT Takiron Indonesia di Pasuruan. Wilayah kerjaku all Kalimantan seperti itu, bahkan sampai sudah pernah cover di Medan, Lampung seperti itu. Itu gajiannya ya tahu sendirilah dari waktu itu 32 aku masuk perusahaan farmasi itu. Terus aku ke Takiron itu dari 35 until 4 lah terakhir. 4 juta. Seperti itu. Terus dari situ aku move ke perusahaan yang di Malang, di pertanian juga, di PT Java Carlos itu aku tambah bebannya kok tambah gede, seperti ya 5 juta kalau nggak salah, 5 juta sampai 5,5 kemarin. Java Carlos lah. Waktu pandemi Java Carlos mengurangi karyawannya, akhirnya ya udah kembali lagi ke kehidupan yang sebelumnya. Tapi waktu di 2019 sudah merintis karir di bidang agensi properti, ya sekarang di dalamnya aja. Meskipun per bulannya kembali lagi ke 1.500.000 rata-rata. Kalau ada kan seperti itu. Oke, berarti emang sesuai performa juga ya dan sesuai passion juga. Maksudnya ketika udah menjalani beberapa karir dan ternyata cocoknya memang di bidang itu kayak gitu. Tapi kira-kira dari perjalanan Mas Rizky ini kesulitan apa sih dalam manage atau mungkin pernah khilaf apa gitu, mungkin bisa di-sharingkan sama teman-teman, karena kan mungkin dari kita juga pernah khilaf, kayak misalnya contohnya aku ya, karena dulu emang hobinya toys atau mainan dan aku ikut salah satu komunitas, jadi ketika aku ngerasa udah nih dapat gajian kayak gitu ya, sebagian ada ditabung, cuman lebih banyak mengalir ke pos hobi pada saat itu. Bener. Kayak beli dulu aku ikut komunitas Yu-Gi-Oh ya, by the way, kartu-kartunya juga cukup mahal juga sih waktu itu, dan ya kayak tiap bulan beli, terus habis itu ada edisi baru, iya benar-benar buat kertas berwarna doang pada saat itu. Untuk saat ini mungkin ngerasa bego aja, tapi dulu benar-benar wah, this is my passion gitu. Dan sebenarnya sempat juga dapat cuan dari situ dengan kayak jual beli kartu juga, cuman karena mungkin nggak ditekuni dan juga nggak kurang konsisten, jadi jatuhnya too much spend aja di pos itu kayak gitu. Kalau dari Mas Rizky sendiri gimana tuh? Kalau saya khilafnya di makanan, mesti makanan sama traveling. Seperti itu. Travelingnya kalau sudah selesai traveling keluar kota, yang di dalam kota misalkan lagi ngembangin agensi, lah itu khilafnya. Tiap minggu selalu ke Malang. Karena waktu itu kan aku nyantri ilmunya di Malang, ya udah. Jadi habis meskipun keliling Kalimantan lah, misalkan keliling Banjarmasin sudah selesai 2 minggu, ternyata pas tepat pulang Jumat malam. Nah, Sabtu pagi itu udah siap-siap, khilaf itu udah siap-siap untuk nyiapin ke Malang untuk edukasi, dalam arti apa ya, ngisi ilmu lagi gitu. Habis gitu sampai ke Batu, sampai hari Minggu sore baru balik. Kuliner itu sih Mas Ibnu. Oke. Tapi seenggaknya khilafnya di bidang positif ya, yang support mental health juga, karena ya mungkin pada saat pandemi atau sebelum pandemi kita kan kayak nggak tahu bakalan ada pandemi dan bakalan ada benar-benar ekonomi yang sedrop itu kayak gitu kan. Iya benar, jadi ya sarannya harus menyisihkan untuk itulah tabungan masa depan lah, future. Oke, mungkin darurat dulu kali Mas ya, kayak Iya, ada apa-apa ada yang bisa diambil kayak gitu. Benar. Thank you Mas Rizky atas sharing-sharingnya. Mungkin bagi teman-teman ya habis ini yang mau sharing-sharing bisa langsung tunjuk tangan
atau mungkin nanti aku tunjuk random aja ya biar bisa tahu juga katakanlah mungkin karirnya gimana, terus kekhilafan apa yang sudah dilakukan kayak gitu. Oke, next mungkin aku move ke Bang Gemal. Halo, selamat malam Bang Gemal. Halo malam Mas Ibnu. Halo. Salam Oh, Mas. halo. Ya, Oke. Salam, Mungkin kenalan dulu kali Mas ya. Ya oke boleh. Oke. Siap. Halo teman-teman semua, saya Gemal Panggabean. Saya seorang public relation expert dan digital marketing expert. Sekarang saya menaungi website berita namanya duniafintech.com sebagai pimpinan redaksi dan co-founder. Saya juga founder dari grismedia.id yang bergerak di bidang digital marketing agency dan public relation agency. Ya. Gimana Mas Ibnu? Oke. Sorry, lagi ngechat. Oke. Jadi pertama kali itu emang berkarir di bidang PR ya, Bang ya? Waduh. Gimana tuh perjalanan karir yang pertama setelah mungkin lulus kuliah atau kayak pekerjaan pertama yang dilakukan gitu? Saya kebetulan udah kerja tuh udah lama Mas, dari SMA justru. Karena saya punya privilege. Privilege saya adalah orang tua saya tidak punya duit. Jadi terpaksa saya harus bekerja. Jadi waktu itu saya kerja di studio band karena kebetulan hobi di musik di Pekanbaru ya, kota kecil. Ya waktu itu masih sekolah juga sampai sekolah juga, sampai tamat sekolah juga bekerja di musik gitulah. Jadi anak band lokal, jagain studio dan jagain studio terus main manggung dibayar gitulah. Itu tahun 2008 sampai 2011. Terus jadi jurnalis dulu, sempat jadi jurnalis tahun 2011 sampai terus kuliah di extension lah gitulah, kuliah malam gitu dari tahun sampai tahun 2015. Nah tahun 2000 itu tuh masih jadi jurnalis. Kemudian saya pindah ke Jakarta di jurnalis terakhir di Bisnis Indonesia. Terakhir itu saya jadi jurnalis tahun 2018. Nah setelah itu baru pindah ke agensi. Saya bantuin agensi teman saya sampai tahun 2020. Dan 2020 awal saya kerja di Public Relation Manager di Indodax Crypto Exchange. Dan terakhir semenjak Agustus sampai sekarang ya saya dipercayai teman-teman lah untuk melanjutkan membangun Grismedia ID dan duniafintech.com. Jadi kalau cerita gaji pertama saya udah lupa juga sih, saya buang kemana, saya dapatnya berapa, karena udah lama banget. Iya, dari SMA Bang ya, kayak 10 tahunan yang lalu SMA. Juga. Tapi saya ingat sih duitnya itu habis beli rokok doang kalau nggak salah ya. Karena gaji kecil banget. Berarti kayak uang sake, gajinya itu kayak uang makan gitu ya. Kan mungkin melihat dari cuman sepele gitu, kayak kerjaan pakai otot kayak gitu-gitu. Iya, karena dulu pikirannya gini Mas, yang penting bisa beli rokok sendiri. Karena orang tua kan nggak sulit lah membiayai saya sekolah gitu sih. Oke. Tapi beliin rokok Bapak juga Bang? Oh enggak ya? Karena Bapak saya nggak ngerokok. Ya, gitu sih. Jadi pertama kali kerja tuh 2008 itu gaji saya 12 juta Mas, lumayan. 12 juta dalam 2008. 12 juta dalam 1 tahun. Waduh. Lumayan juga sih. Kalau ditemuin selama 100 tahun tuh udah 120. Udah lama lah. Banyak lah ya pokoknya. Iya. Oke. Terus setelah sebenarnya saya penasaran waktu di Indodax sendiri sih, karena aku kenal Bang Gemal kan dari temanku juga kan, si Ara. Iya, nah, dari situ kira-kira perbedaan dan juga istilahnya ada lifestyle inflation juga nggak sih Bang dari Bang Gemal sendiri? Ada sih, karena memang di Indodax tuh lumayan sih, salary-nya juga lumayan. Pasti ada perubahan lifestyle yang begitu drastis lah, apalagi memang semenjak saya dari jurnalis ke agensi, terus agensi ke Indodax sampai akhirnya buka usaha sendiri tuh pasti ada lifestyle yang banyak perubahan. Cuman
Kalau saya berpikir adalah lifestyle ini mungkin perlu untuk brand awareness. Self awareness saya. Branding self saya gitu loh. Jadi saya mesti beli ini biar orang yakin sama saya perlu investasi ini biar orang yakin sama saya. Gitu loh, lebih kepada hal-hal. Dan biasanya saya memang spend uang, misalnya ada hal yang bisa saya jual lagi. Misalnya kayak jam tangan yang bisa saya jual lagi, beli sepatu yang bisa saya jual lagi. Biar aja mahal, yang penting bisa dijual lagi kan, daripada beli yang tanggung-tanggung tapi nggak bisa dijual. Nah itu sih kalau saya pikirnya ke sana. Oke, berarti kayak mirip-mirip dengan saya juga ya, prinsip hidupnya lebih baik menyesal membeli daripada tidak membeli gitu. Lebih baik, betul. Betul, karena gini, Bener, misalnya kayak bener. jam tangan atau apa gitu ya, sepatu misalnya, biar aja gua berapa belas juta, 10 juta gitu ya, udah biar gua bokeh yang penting gua beli, karena besok harganya naik kan gitu. bener. Iya. Apalagi kayak barang-barang koleksi gitu kan biasanya Iya. ada waktunya juga. Kalau misalnya Iya. udah 5 tahun atau 10 tahun biasanya naik juga sih. Benar. Oke. Kalau misalnya tips nih buat yang mungkin ya masih under lah istilahnya, masih under dan juga mungkin kan bekas dari Indodax juga yang istilahnya encourage orang-orang atau encourage anggotanya buat bisa saving atau bisa spend wisely di gajinya. Mungkin dari Bang Kemal sendiri gimana nih? Sebenarnya gini, kalau sekarang sih masih berhubungan dengan tips keuangan juga sih, karena website saya duniafintech.com itu juga masih Dunia fintech ya. keuangan. Sebenarnya pekerjaan juga, terakhir sebelum ini di fintech juga sih Mas. Kayak di salah satu peer-to-peer lending yang sempat viral juga, cuman kita jangan bicarakan itu. Oke, mungkin lanjut. Siap. Jadi kalau saya sih punya tips, sebenarnya anak muda tuh lebih bagus membuang banyak waktu dulu daripada membuang banyak uang. Ya betul Mas Gama. Ya bener kan. Nggak apa-apa misalnya betul apanya gagal gitu. Nggak apa-apa gagal. Yang penting membuang waktu secara produktif daripada hanya membuang uang. Gaji pertama. Dan ya. Halo. Sebentar. Oke. Sebentar dulu Mas Edi, saya ngomong dulu ya. Pak Edi. Saya ngomong ya. Ya, semangat banget Pak Edi ini. Oke. Jadi sebenarnya saya ya, lebih baik saya turunkan dulu deh. Ya, silakan. Oke. Sorry. Sebenarnya anak muda lebih bagus membuang banyak waktu daripada membuang banyak uang dulu. Nah, itu yang terpenting sih kalau menurut saya. Nggak apa-apa membuang banyak waktu, kemudian juga membuang banyak uang, ya nggak apa-apa. Yang penting bisa belajar bagaimana berpikir produktif gitu. Saya juga hampir semua orang-orang sukses lah. Saya masih belum sukses gitu ya. Pasti mudanya tuh menghabiskan banyak waktu untuk bekerja dan lain-lain. Ya pasti banyak kegagalan. Saya juga masih sering gagal lah di perjalanan karir yang udah lumayan begini, masih gagal. Tapi gak usah takut gagal. Kalau mau sukses dan tips keuangan apapun suksesnya apa segala macam, lebih baik menurut saya habiskan banyak waktu daripada menghabiskan banyak uang. Itu masih lu. Oke, thank you Bang Kemal. Yang penting jangan habiskan banyak waktu, tapi juga uangnya habis juga. Wah, itu aduh bener sekali gitu kayaknya. Iya, itu ya perlu direvisi sih, ngapain aja. Iya, benar. Harus lebih mindful aja lah. Harus lebih siap. Thank you sharingnya Bang Kemal. Oke, lanjut ke Bu Rara. Halo, selamat malam Bu Rara. Bu Rara bisa dengar suara saya? Halo. Sorry, soalnya sambil nyetir. Halo. Oh, tidak apa-apa. Semuanya. Maaf, aku baru pertama kali nih pakai Clubhouse, aku nggak ngerti. Oke, halo Mas Ibnu, apa kabar? Baik. Gimana? Oke, perkenalan dulu ya dari ke teman-teman sini. Perkenalan ya. Perkenalkan teman-teman, aku Rara, atau sebenarnya nama aslinya Fkavia, di nama panjangnya. Aku sekarang kerja di PT Nutrifood Indonesia. Mungkin kalau teman-teman nggak tahu nama PT-nya, brand yang dibawa itu ada Nutrisari, Tropicana Slim, Hilo, apalagi Elmen, ya begitu-begitulah pokoknya. Terus ini pekerjaan pertamaku setelah lulus ya.
kayak gitu. Tapi aku sempet ada penghasilan sebelum aku lulus gitu. Tapi aku nggak tahu sih ini boleh di-share atau enggak ya. Kalau yang waktu kuliah tuh, aku merasa itu tuh antara halal dan tidak halal gitu kan. Oke. Gimana? Boleh sih. Jadi itu untuk pertama kali aku benar-benar menghasilkan itu lebih ke lihat peluang sih. Jadi waktu kuliah tuh ospek ya, waktu ospek mungkin teman-teman pasti tahu lah, untuk yang panitia dulu zamannya mahasiswa jadi panitia ospek dan lain sebagainya pasti kan melelahkan ya, ngecek-ngecek atau apapun itu. Nah, aku dulu waktu semester berapa ya, berarti semester 3 sama semester 5 itu sempet jualan alat ospek kayak gitu. Jadi itu aku omsetnya juga lumayan ya teman-teman. Jadi tuh aku sih tidak melihat hal negatifnya ya dari ini, tapi lebih kepada ada beberapa orang itu yang tinggalnya jauh, itu tuh nggak bisa untuk datang lebih awal ke kampus kayak gitu. Tapi mereka harus menyiapkan lebih awal. Dan dulu kan aku kuliah di Brawijaya ya. Di Brawijaya itu di fakultasku tuh kayak warna kertas apa sih, kertas karton atau buffalo kayak gitu-gitu itu ditentuin banget kan, warnanya benar-benar harus sama, terus pita warnanya harus sama. Ketika orang luar kota kan memang ada kesulitan. Nah, aku lebih ke menjembatani sih sebenarnya kayak gitu. Sorry ya kalau suaranya agak putus-putus, ini lagi di Iya. Jagorawi soalnya. Kayak Gitu. solving problems gitu ya berarti. Solving problem kan Oke, sebenarnya. Jadi benar. lebih ke membantu teman-teman yang memang kebanyakan sih memang klienku asik klien. Klienku tuh memang yang orang Jakarta dan lain sebagainya sih gitu. Itu juga marketingnya pun dari mulut ke mulut. Awalnya dari adiknya teman sendiri, terus ternyata adiknya teman ini punya geng dan lain sebagainya. Di tahun pertama itu untuk 6 orang dalam sekali ngerjain kita itu net itu kita dapat cuan itu 1 juta kayak gitu. Itu per orang per tuh. orang. Itu membantu atau merampok ya? Kan kita mau fasilitas. Oh iya benar kan nggak tahu ya orang Kita luar kan kota. Iya, luar kan kasihan kota ya gitu. Apalagi standar Jakarta tuh biasanya dapat uang sakunya banyak kan. Betul, dan itu Oke. sebenarnya itu aku underrate ya sebenarnya untuk yang pas aku jualan pertama, karena aku memang iseng-iseng dulu sih awalnya. Karena memang walaupun aku waktu ospek pun aku nggak beli sama sekali, aku bener-bener ngerjain ya. Cuman aku paham lah kalau misalnya orang luar kota belum dia ngurusin pindahan, nyari kosan, pasti nggak ada sempet-sempetnya lah untuk ngerjain kayak gitu-gitu. Terus di tahun kedua itu aku mulai naik nih dari ospek yang awalnya universitas, aku ngerjain di fakultas. Tapi aku beneran ngerjain ya, untuk yang esainya itu aku kerjain beneran, kan harus tulis tangan tuh. Ya aku juga heran ya kenapa ya harus ospeknya kayak gitu. Jadi tuh kita harus ada tema A, B, C, D kayak gitu-gitu, sekali tugas tuh ada 3-5 kalau nggak salah itu esai gitu, dan aku memang kerjain sendiri dan aku tulis tangan sendiri kayak gitu. Agak gempor tapi ya butuh uang gitu. Nah terus terus setelah ini maksudnya setelah real job pertama nih kan sekarang di Nutrifood ya, kira-kira gimana tuh untuk perbedaan? Nah kalau misalkan dari Nutrifood sendiri itu aku kan sempat kerja juga tuh. Nah perbedaannya kan juga iyalah tentu sekarang kan karena udah di dunia profesional juga kan, tapi apa namanya, oh ya ini mungkin teman-teman ada yang beberapa belum tahu ya untuk jenis pekerjaanku, karena aku juga dulu tuh nggak ngerti. Jadi aku tuh sekarang tuh menjabat sebagai sales distribution coordinator. Jadi aku tuh kerjanya itu controlling di distributor, terus handling outlet dan lain sebagainya. Karena beberapa orang kan mindset kalau ngomongin salesman itu pasti kayak salesman yang dari toko ke toko minta orderan kan kayak gitu. Nah, aku itu sebagai koordinatornya si salesman dan distributor kayak gitu. Nah, dan dulu itu karena nggak ngerti juga sebenarnya apply apa, terus iya aja kayak gitu kan, agak lumayan sih sebenarnya gitu untuk gaji pertamaku. Untuk mungkin sharing-sharing ya untuk teman-teman mungkin yang mau pindah
pindah Ke Nutrifood gitu. pekerjaan ya dalam tanda kutip di sales distribution gitu, mungkin jadi pandangan juga. Itu gaji pertamaku untuk sebagai karyawan belum tetap itu ada di sekitar 6,5 juta per bulan kayak gitu, dengan fasilitas kesehatan ya pastilah ya gitu, sama kita dibawain mobil gitu. Jadi kita ada operasional kendaraan itu kita dapat mobil sih dari kantor. Terus untuk sekarang aku kerja sekitar 3,5 tahun. Sekarang gajiku per bulan itu adalah 10 lebih kayak gitu per bulan. Gitu. Jadi kali aja teman-teman nih ada yang mau nih gitu. Karena ya untuk bisnis food and beverage itu sebenarnya itu selama pandemi itu juga tumbuh loh kayak gitu. Malah tumbuh maksudku. Kayak gitu. Jadi Oke, siap. Jadi ini informasi Nyari tambahan ini ya, aja nyari sih, gitu. nyari Enggak anak kok, sales juga. gitu Oh kan. enggak ya? Kan enggak MLM kan MLM. ya Oke. gitu. Jadi gitu buat Oke, tambahan terus informasi nih kayak gitu. khilaf apa nih yang mungkin ada penyesalan di situ gitu loh setelah ada peningkatan. Oke, dulu gajinya 2 juta kan ya. Terus habis itu waduh langsung 16 juta. Nah, kira-kira khilafnya apa nih? Sebenarnya sih bukan hilaf. Aku tuh antara hilaf tapi aku bersyukur atas kehilafan itu sih. Jadi karena aku ditempatin ke area-area yang tidak ada teman, kadang tidak ada mall kayak gitu kan. Aku jadi spendingnya uangnya itu ngocor terus sih. Jadi selama 2 tahun aku kerja, aku tuh 0 tabungan gitu. Bener-bener nggak ada tabungan. Karena aku itu kayak tiap hari nyaris kayak ya Starbucks, terus nonton, terus kalau nonton pun beli merchandise tuh popcorn bucket lah dan lain sebagainya yang ratusan ribu itu dan lain-lain kayak gitu sih. Terus tiap minggu juga ke Jakarta buat ya ke mall gitu-gitulah, karena memang untuk area kerjaku itu saat itu aku pernah ada di Karawang, aku pindah ke Cirebon dan memang nggak ada temen sama sekali, jadi memang akhirnya spending uang ke situ. Ya aku agak menyesal sih karena nggak punya uang akhirnya, walaupun akhirnya ya untung masih bisa menikah ya gitu. Oh ya kan Gitu menikah kan. ini kan dari suami kan? Oh bukan ya? Enggak ya, Oh enggak. setengah ya gitu. Oh iya. Setengah. Cuman kan ya untungnya nih ada bonus kantor kan, jadi ya dari situlah gitu akhirnya punya tabungan gitu. Oke. Berarti pelajarannya kalau ditempatin di daerah Hati-hati. jangan merasa oh ini desa nih gitu kan, kayak gajiku gede ini desa, saat aku bisa nabung banyak gitu, ternyata malah boncos. Oke, terima kasih Mbak Rara atas sharingnya. Mungkin buat teman-teman yang pengen nyoba atau apa ya bisa langsung ya. Oke, langsung next ke pisang pongpong. Halo, ini kalau ini beneran di desa nih kayaknya. Halo admin. Halo Mas Ibnu. Halo. Dikerjain saya. Gimana? Sharing dong tentang gaji pertama. Kayak gaji pertama tuh ini ya kayak keuntungan lah ya berarti, atau gimana tuh perjalanannya pisang pongpong kali ya. Semoga nggak ada followersnya pisang pongpong di sini. Gaji pertama ya. Saya dulu kan kuliah di Universitas Negeri Malang. Kan jurusan pendidikan gitu, IKIP ya, IKIP. Terus ya khasnya anak IKIP lah kan, kalau ngelesi itu dulu mulai semester 3 paling. Semester 3 itu seminggu sekitar 3 kali, itu per pertemuannya dibayar 25.000. Terus dipotong sama agen lesnya 2.000, jadi gaji saya 23.000. Gitu. Terus lumayan ya itu buat bensin ya, sekali bolak-balik habis lah ya. Berarti kerja sosial. Oke. Jadi dulu saya pas itu orang Malang kan, paling tahu sama Bogor itu. Pas itu di Bogor, terus ngelesinya itu di Villa Sengkaling. Jadi saya ngangkat 2 kali. Wow. Oke. Kalau kemalaman itu
nggak dapat angkot saya jalan ke Terminal Landung Sari. Wah, gitu. keren. Seru. Tapi kalau lagi teman-teman yang di kosan ada yang bawa motor dan nganggur gitu, biasanya saya dipinjemin baik-baik. Oke, untungnya bisa naik motor ya. Untungnya iya. Oke. Terus untuk mungkin background story-nya Pisang Pongpong nih, kayak kemarin kan di Instagram tuh kan sempat ramai banget kan dari hampir semua circle atau hampir kayak Bang John, terus Amrazing dan lain-lain tuh kayak nge-review, wah ini enak nih. Kira-kira perjalanan buat menuju ke sana tuh gimana tuh? Itu perjalanan yang tidak sengaja sebenarnya. Kalau teman-teman kan saya salut ya, kayak kerja itu ngikutin passionnya gitu-gitu. Kalau saya itu enggak, malah kayak yang ada di depan saya, ya udahlah itu saya jadikan passion saya. Gitu, pasrah banget. Tapi ya karena gimana ya keadaannya gitu. Jadi dulu itu kan lulus kuliah saya itu pas banget waktu yudisium itu ada pengumuman gitu untuk seleksi ke jadi guru di pedalaman gitu loh Mas. Tapi gajinya lumayan. Waduh, ini bagi orang saya yang emang background keluarganya nggak berkecukupan itu lumayan banget. Akhirnya daftar lah dan alhamdulillah lolos. Cuman berangkatnya baru tahun depannya gitu. Akhirnya saya itu Indonesia Mengejar, bukan? Bukan bukan, beda lagi ya. Oh nggak tahu ya. Oke. Lalu? Pokoknya intinya saya udah di sana 4 tahun di Sabah itu negara bagian Malaysia Mas, cuman di pedalamannya gitu loh. Oke. Jadi anak-anak Indonesia itu banyak yang di sana anak-anaknya buruh pekerja sawit gitu, cuman mereka nggak dapat akses pendidikan. Jadi pemerintah Indonesia sama pemerintah Malaysia itu bekerja sama. Pemerintah Malaysia itu bikin kayak fasilitas sekolahnya, gedungnya. Nah, yang pemerintah Indonesia mengirimkan guru-gurunya. Karena itu kan pertanggungjawabannya perusahaan sawit kan untuk menyediakan pendidikan untuk para anak-anak pekerjanya gitu ya. Udahlah, saya ke sana 4 tahun. 4 tahun terus cinlok, nikah sama temen juga guru. Tapi lanjut ngajar di sana juga, yaitu sampai 4 tahun. Terus 4 tahun tadi sebenarnya mau perpanjang kontrak lagi. Tapi ibu saya, karena saya anak tunggal ya, jadi pengen deket gitu loh. Ya udahlah, akhirnya pulang. Walaupun di sana gajinya menggiurkan, tapi lebih berat ke orang tua lah. Nyari apa sih? Insya Allah di Indonesia ada rezeki kan. Gitu. Ya udah, pulang. Saya punya anak kan. Nggak pengen tinggalin anak kerjanya gitu. Si Pisang Pongpong ini anaknya atau beneran anak? Bukan. Beneran. Oke. Enggak. Nama anak saya adalah brand sebelum Pongpong. Dulu kan sempat rebranding itu. Si Ping, bukan? Oh. Bukan juga. Okay. Nah, gitu lah. Setelah punya anak terus balik. Setelah punya anak terus pengen kerja kan. Kerja tapi yang nggak pengen ninggalin anak gitu loh, Mas. Terus saya cari info, terus ada info yang bisa bawa anak itu ini loh, jadi pendamping sosial PKH katanya gitu. Karena kerjanya lapangan banget kan. Terus gajinya lumayan 2.600.000 gitu. Ya, boleh lah. Artinya untuk di Malang ya, pada saat itu. Bukan di Sidoarjo karena suami kan di Sidoarjo. Oke. Gitu. Terus ya udah alhamdulillah lolos. Ya udah saya kerja itu jadi pendamping sosial PKH. Tapi terus ternyata setelah dijalani 4 bulan agak sering jadi melawan aturan-aturan saya sendiri ke anak saya gitu. Biasanya kayak dibatasin lihat gadget, ini jadi kayak sering malah saya sodor-sodorin gadget supaya dia diem kalau lagi saya di kantor atau gimana. Ini kok jadi perlawanan, akhirnya saya resign. Dilema sih memang. Emak-emak ya. Oke, kemudian setelah start. Nah, itulah setelah keluar itu kan emang dasarnya nggak bisa diem ya Mas. Akhirnya nyoba macem-macem yang jualan baju lah, jualan pia lah, jualan banana cake lah. Banyak lah pokoknya. Ya sebenarnya jalan, cuman ya mungkin masih belum rezekinya di sana jadi nggak lanjut, cari lain lagi gitu. Ya akhirnya ketemulah Pisang Pongpong ini. Gitu.
Oke. Jadi berarti sejak kapan sih pisang pompong ini, Mbak? Yang pongpong baru setahun lebih kali ya, Mas. Berarti pas waktu pandemi ya, atau sebelum pandemi jatuhnya? Eh, dari sebelum pandemi sih, tapi untuk menyiapkan segala sesuatunya kan lama ya. Maksudnya kayak nanti apa dikasih nama apa ya, terus strateginya gimana gitu-gitu. Lah, sosokan padahal juga masih nol putul itu. Iya. Heeh. Cuman mulai dari situ juga ya. Maksudnya mulai dari keadaan, kemudian mencoba untuk berbenah dan istilahnya dituntut untuk belajar juga di situ karena udah jadi pelaku, istilahnya pelaku tanda kutip pelaku bisnis atau pelaku usaha. Jadi kayak emang harus inovasi terus kan ya. Iya. Terus mungkin setelah katakanlah mungkin baru dapat atau baru terima rasanya atau dari keuntungannya itu nih, Mbak, kira-kira di spend untuk apa sih? Keuntungannya. Iya. Nah ini saya ini kan emang masih saya akui masih UMKM banget ya. Jadi pembukuan itu masih amburadul Mas karena saya kan CEO. Chief Everything Officer. Iya benar. Everything gitu. Benar. Ya mungkin buat teman-teman di sini yang punya atau kerja ya di bidang finance atau apa-apa. Ini salah satu yang potensial juga sih. Karena resellernya udah banyak ya, Mbak ya. Jadi tinggal scale up aja gitu atau mungkin dari venture capital pengen menyuntik dana juga bisa boleh lah. Aduh, jangan sistemnya masih kacau. Nanti aja kalau udah bagus. Nah itu karena disuntik itu bisa langsung jadi langsung gitu ya. Melebar seluruh Indonesia. Iya benar. Mungkin bisa langsung follow ke Instagramnya Pisang Pompong karena sebenarnya jujur saya belum nyobain juga sih, Mbak. Ya kasihan. Kode aja sih. Ya oke. Nanti saya kirimin, tenang. Nunggu bungkusnya datang. Diri aja Mbak Mas Ibnu itu. Oke. Terima kasih Mbak. Ini Mbak Pong ya atau siapa nih? Pong aja. Oke Mbak Pong. Terima kasih udah sharing-sharing dan jangan lupa teman-teman buat cobain ya salah satu snack favoritnya Bang John sama Kesia. Oke, mungkin dari teman-teman ada satu lagi nih aku ngasih kesempatan buat yang mau sharing tentang kira-kira pekerjaan unik atau pekerjaan apa yang dijalanin, terus spend gajinya kemana. Oke, atau aku tunjuk aja kali ya, biar jadi salah satu penutup yang menarik. Oke, aku invite Mas Rifki. Halo malam Mas Rifki. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Wah, kebetulan. Ini pilih asik banget ya. Sebenarnya tadi mau ngobrol kan, maksudnya aku tahu kan. Kayak ya udahlah aku kasih kesempatan aja gitu. Ya monggo Mas Rizky perkenalan mungkin bisa jadi ajang silaturahmi. Oke, ya thank you untuk Mas Ibnu. Ya, perkenalkan semuanya. Aku Rifki dari Aceh. Jadi pertama kali kerja itu tamat SMA. Jadi sebelum kayak kuliah tuh kan ada space kayak 3 bulan gitu kan. Nah jadi ceritanya waktu itu tuh kebetulan keluarga lagi ngedrop banget dari segi ekonomi. Ya aku pribadi juga ngedown dan bertepatan di saat itu tuh di pacaran gitu. Nah jadi aku tuh tipikal orang yang minder tapi diarahkan ke arah yang positif. Nah waktu itu tuh aku masih pakai HP Nokia E63 pas saat itu. Nah pacarku ini dia pakai Android. Nah jadi waktu itu belum pacaran sih, masih kayak PDKT. Nah kayak 3 bulan PDKT itu si pacarku ini mantan. Dia kayak udah kebelet pengen jumpa, cuman aku kayak berdalih ya ada kesibukan inilah itulah jadi biar nggak jumpa dulu. Padahal karena aku tuh malu sih karena nggak punya Android kan. Sementara dia punya, jadi aku mikir nih gimana caranya biar bisa punya Android sementara nggak bisa minta sama orang tua juga. Jadi di space 3 bulan sebelum kuliah itu aku memutuskan untuk nurunkan egoku kan untuk bisa kerja di sebuah perusahaan ya perusahaan yang namanya warnet, warung internet.
Nah, kebetulan warnetnya itu punyanya temen ayahku kayak gitu. Jadi mungkin buat masuk jadi lebih gampang. Ya udah akhirnya aku kerja di situ cukup lama ya, 30 hari ya, lama banget ya. Kenapa lama ya? Karena nggak suka kan. Tapi ya demi biar bisa dapat gaji pertama, terus beli Android. Jadi gaji pertama waktu itu tuh 700.000. Ya udah jadi setelah dapat gaji 700.000, minta sedikit duit ke bunda sekitar 300 ribuan lah. Kemudian berarti total 1 juta, terus beli HP Evercost A26C kayak gitu. Ya udah Oke. Yang akhirnya Android ya, Android ya. ya Android. Padahal sebenarnya masih bagus banget Nokia N63 sih. Iya bisa Iya. WhatsAppan juga, cuman karena nggak bisa BBM. Jadi gitu. Dan aku bilang ke bunda sih kayak ini mau beli HP biar bisa jualan online kayak gitu. Tapi memang sih setelah beli HP itu kemudian jadi ketemu sama si doi dan aku memang beneran mau jalan bisnis online juga, jualan produk gitu. Ya udah gitu aja sih, gaji pertama langsung beli HP biar bisa ketemu sama doi sekalian jualan online. Thank you. Oke, thank you Mas Rifki. Jadi kayak motivasinya pun juga cukup menarik ya. Kayak oke, aku nggak mau terlihat malu ya, karena aku tidak punya Android meskipun HP-ku Nokia N63 yang harga barunya dulu sekitar 3 juta atau 4 jutaan. Jadi kayak motivasi yang sangat menarik sih. Jadi kayak mungkin buat aku juga atau buat teman-teman kali ya yang istilahnya meningkatkan self esteem dengan membeli barang-barang yang itu juga sebenarnya bermanfaat juga nantinya ya Mas Rizky ya. Oke. Iya. Mungkin dari teman-teman ada tambahan lagi dari Mas Yongki atau Mbak Noksi mungkin terkait kira-kira gaji pertama tuh enaknya buat apa sih? Jangan lupa beli pisang pongpongnya Mas Ibnu. Siap. Oke, mungkin saya rasa udah 1 jam juga ya kita bareng di Clubhouse di malam ini. Terima kasih buat Mas Yongki, Mbak Noksi, Mas Radityo, Mas Rifki, Bang Gemal, terus Mbak Pong sama Mas Rifki buat sharing-sharingnya malam ini. Dan juga mungkin di hari Sabtu besok kita bakalan ngobrol panjang lebar nih soal cryptocurrency. Jadi mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman ya, mungkin punya pengalaman boncos atau cuan gede banget di cryptocurrency, dan kita bakal ngobrol bareng Bang Gemal, sama aku juga invite temanku yang kemarin sempat cuan di Bitcoin. Mungkin kita bakal ulas habis apa itu cryptocurrency ya buat teman-teman mungkin yang ragu-ragu nih atau mungkin yang FOMO kayak gitu. Mungkin malam ini cukup seru dan ramai juga, banyak teman-teman yang sharing. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri ya Clubhouse Growth Space malam ini. Selamat malam. Selamat malam.